tentang wasiat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kitabnya, pembahasan yang kedua, wasiat sahabat, halaman yang ke-6. An Anasin radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, Anas berkata, nahana kubarauna. Nahana telah melarang kami, kubarauna, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka berkata, seraya mereka berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mari kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis yang sangat penting terkait dengan manhaj as-salafis salih, metode beragama dan cara hidup serta jalan hidupnya generasi terdahulu yang saleh dari kalangan as-sahabah radhiyallahu anhum, at-tabi'un rahimahumullah, dan atba'ut tabi'in rahimahumullahu alal jami'. Kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la tasubbu umara'akum. La tasubbu, wahai para sahabat. Ini hadis ini diucapkan oleh Nabi kepada siapa? Para sahabat. Namun khitabnya, arah pembicaraannya juga ditujukan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Janganlah kalian mencaci maki, mencela pemimpin-pemimpin kalian, umara kalian. Dari sini jelas Nabi melarang mencaci maki pemimpin. Siapa yang melarang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang melarang siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, mulai dari sekarang jangan suka mencaci maki pemimpin. Adapun beramar ma'ruf nahi mungkar wajib. Tapi ada qawaid dan dawabit, ada kaidah-kaidah dan aturan-aturannya. Dan bukan sembarang orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan sembarangan orang, tapi orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi Nabi mengatakan, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian. Wala taghushuhum, dan janganlah pula kalian mengkhianati mereka. Tidak boleh mengkhianati pemimpin. Jadi dulunya mendukung, mendoakan, kemudian balik, kemudian mengolok-ngolok, mencaci maki, tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, itu namanya berkhianat. Kemudian Rasulullah mengatakan, wala tubghiduhum, dan janganlah kalian membenci, tidak suka dengan mereka. Jangan kalian membenci mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, wattaqullaha, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Hadis ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah tahu nantinya akan datang pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang berbuat kezaliman, yang mungkin kurang memperhatikan rakyatnya, yang mungkin memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan golongannya atau keluarganya. Rasulullah tahu tidak? Tahu. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis yang demikian ini. Ya, kalau pemimpin yang baik, ya kenapa kita celah, ya enggak? Ketika Rasulullah mengatakan demikian, beliau ya ini mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau tahu di akhir zaman nanti atau sepeninggal Rasulullah SAW akan datang pemimpin-pemimpin yang memang layak untuk dicela, tetapi kita tidak boleh mencela mereka. Lihat ini hadisnya, wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalian itu disuruh untuk tidak mencela, bertakwalah kalian kepada Allah. Jangan lisan digunakan untuk mencela, jangan tangan digunakan untuk mengetik celaan-celaan di medsos kita, jangan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wasbiru, bersabarlah kalian. Sebab kalau kita sabar dan kita gunakan lisan kita untuk mendoakan kebaikan buat pemimpin kita, baiknya pemimpin ini nanti membawa kebaikan untuk rakyatnya. Tapi buruknya pemimpin, gara-gara celaan kita atau gara-gara doa kita yang buruk kepada mereka, ini juga berakibat fatal kepada kita. Kita akan merasakan keburukan dari pemimpin-pemimpin kita.
Kemudian Rasulullah mengatakan, fa innal amra qaribun, ketahuilah sesungguhnya perkaranya itu dekat. Artinya pertolongan Allah itu dekat. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Asim fi Sunnati, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, wal Baihaqi fi Syu'abil Imani, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, wal Asbahani fil Hujjati fi Bayanil Mahajjati, dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, wa sanaduhu hasanun, sanadnya dinyatakan hasan di sini, bagus, sanadnya baik. Wa qala Al-Albani, dan Imam Al-Albani berkata isnaduhu jayyidun, sanadnya jayyid, bagus. Wa rijaluhu thiqatun, para perawinya thiqah, kata Imam Al-Albani. Wa fi ba'dihim, namun di sebagian perawi ada kalamun, pembicaraan, namun la yadurru, tidak membahayakan mereka, tidak mengapa pembicaraannya, tidak sampai menurunkan derajatnya mereka, ya, dari sanad yang jayyid atau bagus kepada sanad yang dhaif, bahkan atau sanad yang lebih lemah daripada itu. Taib. Faidah dari hadis tersebut kita singkat. Yang pertama, larangan mencaci, ya. Oleh karena itu mulai dari sekarang jangan mencaci pemimpin, gunakan untuk mendoakan kebaikan buat mereka. Sebab kalau mereka baik, kita juga akan baik insyaallah taala. Imam Ahmad mengatakan, seandainya aku diberi oleh Allah satu doa yang dikabulkan, aku gunakan doa itu untuk mendoakan kebaikan buat pemimpin. Sebab kalau aku gunakan untuk kebaikan diriku, yang merasakan kebaikan hanya aku dan keluargaku mungkin. Tapi kalau digunakan untuk kebaikan pemimpin, semua rakyat akan apa? Merasakannya. Demikian para jamaah. Kemudian larangan juga mengkhianati dan membenci para umara, para pemimpin, ya. Yang kedua, wajibnya bertakwa dan bersabar terhadap pemimpin. Yang ketiga, datangnya pertolongan Allah itu dekat waktunya. Jadi kata-kata Nabi, fa innal amra qaribun, sesungguhnya perkaranya itu dekat. Perkara apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat sekali datangnya.